Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul dan beribadah untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus, memperingati kasih Tuhan yang begitu besar untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hendaklah mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Marilah kita berlutut di hadapannya, pujilah Dia dengan segenap hatimu. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis.
ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hukum Tuhan tertulis dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Soy
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita untuk memohon keampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Namo
Epistel pada kebaktian peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini terambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Kita membacanya secara responsoria. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Sila
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus,
menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membaca dan mendengar kisah kematian Tuhan Yesus yang diberitakan oleh kitab Injil selalu meninggalkan kesan yang mengerikan. Berapa kali pun kita membaca dan mendengar tentang kisah ini, tetap saja kesannya sangat mengerikan. Mari bayangkan bagaimana penderitaan Yesus dalam proses menuju penyaliban hingga mati di kayu salib. Sebuah proses yang tidak manusiawi. Akan tetapi tetap dijalani oleh Tuhan Yesus dengan setia. Apakah Yesus pernah mengeluh? Dengan tegas kita boleh menjawab, tidak. Dalam beberapa segmen atau dalam beberapa bagian di Via Dolorosa, Yesus diperlihatkan merintih sangat kesakitan. Ketika paku ditancapkan di tangan dan di kakinya, dia merintih sangat kesakitan oleh perlakuan yang tidak manusiawi. Apakah Yesus melarikan diri? Kita menjawab dengan tegas, tidak. Yesus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan yang begitu besar kepada kehendak Bapanya yang di sorga. Ketaatan itu ditunjukkannya dengan mati di kayu salib. Kita tahu kematian Yesus di kayu salib adalah wujud nyata cinta kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Itu sebabnya setiap kita memandang kepada salib Tuhan Yesus, seolah-olah kita mendengar ada seruan yang berkata, I love you, I save you, aku mengasihimu, aku menyelamatkan kamu. Ketaatan yang luar biasa itu dilakukan demi keselamatan umat manusia. Pada kesempatan ini kita mau memandang salib Yesus, kita mau mengikuti proses pengorbanan Tuhan Yesus sembari merenungkan 3 hal berikut ini. Yang pertama, ngerinya kematian Yesus. Bernitni hamamateni Tuhan Yesus. Setelah siksaan di jalan salib, ada sekitar 4 jam, mulai dari jam 12 sampai dengan jam 3 sore, disebutkan kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Yesus tergantung sendiri di bukit Golgata itu. Pada saat itulah, Yesus berseru dengan nyaring berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam bahasa Batak ini disebut nama ngangguk badardo tuhatai. Lihatlah, murid-murid yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Pada cerita itu mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Petrus yang berkata, aku tidak akan meninggalkanmu Tuhan. Dia juga pergi menjauh meninggalkan Tuhan Yesus. Orang banyak yang menerima tanda mujizat dari Tuhan Yesus juga pergi menjauh meninggalkan Tuhan Yesus. Ini adalah gambaran kesendirian yang menyakitkan. Hidup di dalam kegelapan, terpisah dari Tuhan dan ditinggalkan oleh orang banyak. Itulah penderitaan yang harusnya kita derita karena dosa-dosa kita. Songonima bernikni sitaonon nata aihian alani dosatta. Alani
akadok maho, akahitir maho, ubege anggu badar nabadiai, ai hohiyad do tama manganggu koni alani hajahatommu. Alai nunga dijoluani Yesus manganggu kosa. Melihat kengerian itu, harusnya kita sudah sangat takut untuk berbuat dosa lagi. Dan di bagian ini mau menegaskan, jangan berbuat dosa lagi. Ingatlah, Yesus tidak mau mati 2, 3 atau berkali-kali. Dia telah mati 1 kali untuk semua, 1 kali untuk selama-lamanya. Di dalam Ibrani tadi disebutkan pasal 10, secara khusus ayat 26 sampai 27 disebutkan, jika kamu berbuat dosa lagi, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosamu. Yang ada hanyalah kematian yang mengerikan karena penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan seluruh orang durhaka. Maka jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, Yesus sungguh Mesias yang dijanjikan itu. Tutusi tutudo, Yesusi Mesias. Apa yang dialami Yesus sampai disalib ini adalah benar-benar menggenapi seluruh nubuatan tentang Mesias di perjanjian lama. Ini bukanlah suatu kesalahan cerita. Kematian Yesus telah menjadi korban pendamaian antara manusia dengan Tuhan Allah. Dikisahkan kematian Yesus itu diikuti dengan peristiwa alam. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci itu adalah tirai pemisah antara ruang Maha Kudus, tempat hadirat Tuhan, dengan antara ruangan umat pada saat beribadah. Tetapi melewat kematian Tuhan Yesus telah membuka jalan masuk yang baru, yang membuat kita sekarang bisa masuk ke hadiratnya, siapapun, dimanapun, dan kapanpun waktunya. Yesus adalah Mesias, perantara kita. Kemudian ada gempa bumi, bukit terbelah, kuburan terbuka. Kematian Yesus telah mengguncang dunia bawah tanah dan memberi jaminan tentang kebangkitan. Kita tahu ada pengakuan kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang berada melihat kematian Tuhan Yesus. Mereka pun turut mengatakan, ia adalah sungguh anak Allah. Yesus adalah sungguh anak Allah. Maka sekarang semakin teguhlah percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab dialah Mesias, penyelamat kita. Percayakanlah hidupmu hanya kepadanya. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yesus benar-benar mati. Tutu si tutudo, Yesus mati. Kisah kematian Yesus bukanlah suatu dongeng. Kisah kematian Tuhan Yesus bukanlah suatu berita bohong. Ini adalah berita sungguhan. Di ayat 55 sampai 56 ditambah dengan di ayat 54, pasukan dan penjaga menegaskan ada saksi-saksi mata yang mengikuti dan yang memperhatikan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu. Yesus tidak digantikan oleh murid-muridnya. Yesus tidak digantikan oleh orang lain. Dia benar-benar mati di kayu salib. Oleh karena itu, janji Dia akan sanggup menyelamatkan adalah satu kepastian, adalah satu kesungguhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, jika hidupmu sekarang mengalami penderitaan juga, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menanggung itu. Tetaplah tabah dan percaya. Secara khusus, kasus pandemi virus COVID-19 ini
yang mengakibatkan derita global. Tabah dan tetaplah percaya. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, atas wujud nyata cinta kasih-Mu yang besar bagi kami dunia ini. Lewat kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan secara khusus pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus yang dirayakan seluruh umat Kristen di dunia pada saat ini di rumah masing-masing. Ya Tuhan Allah, firman-Mu telah meneguhkan kami. Firman-Mu telah menguatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah mati menderita demi keselamatan kami umat manusia. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami umat-Mu ini, supaya kami benar-benar percaya bahwa Engkau juga telah menghapus segala dosa pelanggaran kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami tidak berbuat dosa lagi. Dan ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami tetap percaya hanya kepadamu saja. Karena Engkau adalah Tuhan Mesias yang telah dijanjikan itu. Dan berikan kepada kami keteguhan hati, mempercayai bahwa Yesus Kristus telah benar-benar mati demi keselamatan kami umat percaya. Maka terima kasih ya Allah atas cinta-Mu yang besar itu. Tuhan, kami tidak jemu-jemu berdoa kepadamu, memohon kesembuhan dunia ini. Engkau Tuhan melihat bagaimana virus Corona 19 tetap menghantui kehidupan setiap umat-Mu di seluruh penjuru dunia ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu Tuhan, segeralah pulihkanlah dunia ini. Segeralah sembuhkan, segeralah selamatkan kami. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ya Tuhan, Engkaulah yang memanggil kami, dan Engkaulah yang mengumpulkan kami kepada jemaat yang kudus yang Engkau pilih. Kami bersyukur karena Engkau telah menyerahkan kami kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami menjadi milik-Nya. Kasihanilah kami, kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukan firman-Mu sebagai tanda syukur kami atas Tuhan Yesus bagi kami. Teguhkan kami, supaya kami tetap setia beriman kepadamu sampai ajal kami, supaya kami sampai kepada sukacita yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal, yang Engkau sediakan bagi kami yang setia kepadamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu, dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan janganlah biarkan kami terpisah dari sisi-Mu, serta dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.